Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 22 dan ayat 23 dengan tema hal kekhawatiran. Lukas pasal 12 ayat 22 dan ayat 23. Sebab beginilah firman Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang hal kekhawatiran atau hal harta. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita akan membaca dan mendengar ajaran Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran dari pasal 12 ayat 22 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan hangat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Setelah mendengar firman Tuhan, kita pastikan siapakah di dunia ini yang tidak pernah khawatir di dalam hidup ini. Siapapun orang tersebut, apakah mempunyai jabatan tinggi atau orang yang tidak punya jabatan, orang kaya raya maupun orang tidak punya apa-apa, pasti dilanda rasa khawatir. Hidup penuh dengan rintangan, tantangan, dan juga perjuangan. Dan hidup tidaklah selamanya mulus. Selalu ada liku-liku tertentu yang hinggap di dalam sepanjang perjalanan hidup. Saudaraku, orang yang selalu cemas atau khawatir tentang hidup masa depan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang akan membuat buta dan tidak merasakan betapa indahnya hidup. Di dalam menghadapi suatu persoalan, pasti ada jalan keluarnya. Ketika kekhawatiran menghampiri, berdoalah supaya semakin besar kepercayaan kepada Tuhan dan dapat kita menemukan jalan keluar yang terbaik dari kekhawatiran. Ketika hidup mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Saudaraku, pada pagi hari ini, marilah kita serahkan segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam kami menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.